Kota Reok, Ponorogo memiliki ragam warisan sejarah. Salah satunya Desa Plunturan. Plunturan merupakan portal budaya yang ada di Kecamatan Pulung. Desa ini memiliki ragam kesenian, budaya masyarakat, hingga situs peninggalan. Kalau situs peninggalan itu sesuai dengan sejarah dari Desa Plunturan. Itu ada beberapa, mungkin bisa kami sebutkan. Yang satu adalah sebuah yoni, Lingga Yoni. Kemudian yang kedua Belik Lumbu. Kemudian yang ketiga Belik Sebende. Kemudian yang keempat itu ada Sekardangan. Kemudian yang kelima itu ada Gundang Sari, Gundang Sari. Kemudian Recokodok. Kemudian ada lagi yaitu makam dari Mbah Bei, Camat Pulung yang pertama. Kerajaan Kediri masih ada hubungannya dengan Kahuripan waktu dulu, dihubungkan dengan prasasti gelang-gelang yang ada di Madiun. Jadi ceritanya di Plunturan itu namanya Mbah Josari. Mbah Josari itu seorang empu, kemudian masuk di Desa Plunturan. Nah, di situ beliau membuat pandi karena dia seorang empu. Dia membuat pusaka, begitu dia menaruh batu Linggayoni yang di situ merupakan titik nol dari Desa Plunturan. Waktu itu ditancapkan di situ dalam rangka itu untuk tempat menyancang kuda, ya, nyancang kuda sekaligus sebagai batas. Kemudian dia membabat sebelah baratnya itu ada Watukuro namanya di situ. Ada Watukuro sebagai tempat untuk bertinggal atau gimana itu tempat tinggal di situ. Kemudian dia membuat empu memandi keris senjata di Mojosari. Jadi di Plunturan itu ada di Dugo Sabian itu Mojosari. Setelah dia mandi membuat senjata, kemudian dia mencelupkan pusakanya itu di Kedung Lumbu itu. Nah, Kedung Lumbu pusakanya dicelupkan di situ. Kemudian dia menjual pusakanya di tempat namanya Sedodol. Sedodol itu tempat dodol, tempat jualan. Biar orang-orang tahu, maka di situ ada Belik Sebende, artinya bende itu tempat untuk woro-woro, biar orang datang untuk membeli pusaka itu. Setelah dari situ, kemudian dia melanjutkan perjalanannya keluar dari Desa Plunturan. Nah, setelah itu datanglah Kiai Satariman yang kemudian diikuti oleh Mbah Sutomenggolo itu pada tahun 1825 ketika terjadi perang Diponegoro. Jadi pada waktu itu Pangeran Diponegoro dalam rangka memberontak kepada Hindia Belanda itu menyusun kekuatan dengan menyebarkan para senopatinya termasuk Mbah Kiai Satariman dan Mbah Sutomenggolo. Kemudian beliau masuk di Desa Plunturan ini. Kemudian dia mendirikan sebuah pondok namanya di tempat Sekardangan itu. Beliau menanamkan tanamannya, disebut dengan tanaman Sekardangan. Mulai dari budaya seninya, masyarakatnya didukung dengan potensi yang ada, termasuk dengan situs-situs yang ada di Desa Plunturan. Sampai saat ini untuk situs itu belum jalan di tingkat pariwisatanya. Mungkin kita juga masih menggali atau bagaimana caranya, mencari cara untuk mempromosikan dari situs yang ada di Desa Plunturan. Kalau yang lain sudah jalan, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian kendalanya juga belum ada event yang
yang rutin gitu. Belum ada event yang rutin untuk menarik orang wisatawan untuk datang di Desa Plunturan. Jadi kita masih kurang untuk itu. Ya, kami kepada pemerintah Desa Plunturan berusaha untuk melestarikan, terutama menanamkan cinta akan desa. Karena kemarin baru saja Plunturan ini memperingati hari jadi Desa Plunturan yang ke-198, itu dalam rangka menanamkan cinta terhadap desanya. Karena dengan generasi penerus mencintai akan desanya, dia nanti akan menemukan jati dirinya, jati diri yang tidak akan tergerus oleh zaman, tidak akan terpengaruh oleh zaman. Maka dari itu situs-situs ini dimasukkan di cagar budaya tadi biar lestari. Harapannya situs-situs budaya tadi, peninggalan tadi menjadi penopang, ya, menjadi penopang daya tarik dari program desa wisata budaya yang ada di Desa Plunturan, dengan harapan dengan menjadi desa wisata ini nanti akan meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Karena dengan menjadi desa wisata budaya nanti, desa wisata budaya, semua potensi yang ada termasuk kuliner dan lain sebagainya itu nanti akan berkembang dengan harapan warga masyarakat akan menikmati dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Ya, kalau dulu itu ada larangannya tidak boleh pakai baju hijau di situ. Dulu, termasuk di Gondang Sari itu juga nggak boleh pakai baju hijau. Nah, termasuk di Gondang Sari sama di Recokodok itu adalah wilayah tanda pengembangan wilayah dari Desa Plunturan. Jadi diberi tanda-tanda itu waktu dulu. Jadi dulu itu karena belum ada batas-batas, maka digunakanlah batu untuk menandai batas wilayahnya pengembangan. Karena orang dulu itu strategi pembentukan suatu wilayah itu sudah luar biasa. Jadi mulai dari bentuknya, kemudian strateginya, karena macam-macam. Termasuk di sini ada Watu Kuro, itu adalah salah satu tanda menandai bahwa beliau ini ada di sini untuk pengembangan wilayah. Kalau di Belik Lumbu itu posisinya adalah di atas dari di sekitar sungai gitu ya Mbak ya. Di sekitar sungai itu padahal itu di atas sungai. Jadi kemarau atau musim penghujan nggak pernah habis airnya. Tapi di waktu musim penghujan ketika banjir, dia nggak kena banjir di Gedung Lumbu itu. Nah, banyak orang orang jauh di luar Desa Plunturan itu gimana ya kalau orang menama itu ngalap berkah gitu ya. Ngalap berkah itu jauh dari situ mengambil air itu untuk istilahnya tombo atau obat dan lain sebagainya. Itu malah cenderung yang dari luar desa yang banyak. Kalau di makam Mbah Beyi yang paling banyak itu di waktu mau Lebaran bulan Syawal. Tapi di hari-hari tertentu banyak juga masyarakat yang mengalap berkah di situ. Misalkan mau daftar kepala desa, mau anaknya itu daftar di tentara, di pegawai negeri, banyak yang tirakatan di situ. Nah, mengapa kok dinamakan kodok? Karena dia menyerupai kata. Reco itu kan patung, jadi seperti kata. Situs peninggalan yang ada di Plunturan ini disuguhkan dengan keindahan alam yang luar biasa. Situs peninggalan ini merupakan warisan portal pengetahuan untuk menuntun generasi bangsa memiliki karakter yang beradab. Kita sebagai generasi Indonesia sudah selayaknya dapat mengenal, mengenang, menjaga, dan bahkan menikmati warisan bangsa.